Halo semua, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan Supply Chain Management atau ESCM pada CV Banyan Internasional. Saya sendiri Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Berikut merupakan gambaran usaha CV Banyan Internasional yang beralamat di Jalan Raya Mas, Banjar, Batananca, Ubud, Gianyar, Bali. Dan berikut merupakan gambaran produk-produk yang dihasilkan oleh CV Banyan Internasional. CV Banyan Internasional berlokasi di Jalan Raya Mas, Banjar, Batananca, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia, yang didirikan oleh Ninyoman Sunantik. Beliau merupakan perempuan asli Bali yang merintis bisnis dimulai dari sebuah toko kecil yang menjual berbagai kerajinan di daerah Ubud. Karena keuletannya bersama sang suami, usahanya berhasil merambah ke kancah internasional, hingga sukses melakukan ekspor ke beberapa negara. Tanggal 7 Juli 1997, beliau memberanikan diri membentuk perusahaan yang berbadan hukum secara resmi, diawali dengan menawarkan produk Winchime saat itu yang memang sedang booming di kalangan mancanegara. CV Banyan Internasional merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang handicraft yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi dan memerlukan adanya suatu aliran material atau produk secara informasi yang baik, serta informasi yang baik. Oleh karena itu, CV Banyan Internasional menggunakan ESCM untuk membantu mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan untuk mencapai informasi sharing dalam supply chain di CV Banyan Internasional, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu Enterprise Resources Planning atau ERP System. ERP software yang digunakan oleh CV Banyan Internasional adalah Integrated System Cloud. Berikut merupakan aktivitas supply chain di CV Banyan Internasional. Hubungan raw material dengan supplier. Raw material di CV Banyan Internasional terbagi menjadi dua, yaitu main raw material, contohnya beads, cotton, nilon, bambu, shawl, kayu, dan raw material support, contohnya string, bottle, card, plastik, bubble wrap, silika gel. Supplier CV Banyan Internasional terbagi menjadi dua, yaitu supplier lokal, yaitu supplier untuk Winchime berupa bambu yang berasal dari daerah hutan bambu yang berada di Bangli dengan lead time selama 2-3 minggu. Kemudian yang kedua adalah supplier luar negeri atau impor. Supplier luar negeri ini terjadi ketika CV Banyan Internasional membutuhkan raw material seperti bead dan cotton dengan lead time selama 1-2 bulan menggunakan LCL. Hubungan supplier dengan warehouse bahan baku. Hubungan antara supplier bahan baku eksternal perusahaan dengan warehouse bahan baku dan bagian purchasing merupakan hubungan permintaan raw material dari CV Banyan Internasional kepada supplier bahan baku yang menjalin kerjasama dengan CV Banyan Internasional. Dalam hal ini, Departemen Warehouse akan melakukan pengecekan kuantitas bahan baku yang tersisa di gudang bahan baku. Departemen Warehouse akan menginformasikan kuantitas bahan baku yang tersedia kepada Departemen PPIC. Kemudian Departemen PPIC akan melakukan peramalan atau forecasting permintaan bahan baku. Setelah meramalkan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, barulah dilakukan pemesanan. Hubungan antara warehouse dengan bahan baku dan manufacturing. Hubungan warehouse bahan baku dengan manufacturing diawali dengan permohonan pengeluaran bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi. Proses produksi mulai dilakukan pada saat material sudah siap atau material readiness, dan saat jumlah produksi sedikit dilakukan ketika CV Banyan Internasional mendapat order dari customer dengan jenis produk baru, maka proses produksi tersebut harus melalui beberapa departemen terlebih dahulu. Kedua, hubungan manufacturing dengan warehouse finished good atau WHFG. Barang jadi atau finished good yang sudah dalam bentuk karton box disimpan terlebih dahulu di WHFG
atau warehouse finished good, dikarenakan beberapa hal, yaitu proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu satu kontainer terpenuhi. Proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu yang lain yang akan dikirim ke negara tujuan yang sama. Proses pengiriman finished good tersebut masih menunggu tanggal ETD atau Estimation Delivery. Hubungan warehouse finished good atau WHFG dengan shipment. Setelah tiba tanggal ETD atau Estimation Delivery Date, maka barang yang disimpan di WHFG atau warehouse finished good kemudian diangkut ke dalam kontainer dan siap untuk diekspor ke negara tujuan. Terdapat 3 moda transportasi yang digunakan dalam proses pengiriman barang di CV Bank Internasional, yaitu yang pertama BR Shipment, proses pengiriman barang menggunakan pesawat terbang. BR Shipment mempunyai lead time terkecil yaitu 7 hari dengan biaya shipment yang tergolong mahal. Yang kedua, by container atau FCL, full container load, proses pengiriman barang menggunakan satu kontainer penuh. Yang ketiga, by LCL atau less than container load, yaitu barang dikirim ke gudang terdekat pelabuhan, lalu barang tersebut dijadikan satu dengan paket lain yang mempunyai tujuan atau negara yang sama. Setelah tiba di negara tujuan, kemudian didistribusikan ke customer masing-masing dengan lead time 1-2 bulan. Supply Chain Management atau ESCM yang digunakan di CV Bank Internasional. Dalam menjalankan sistem Supply Chain Management atau ESCM, kolaborasi antara departemen di CV Bank Internasional dengan customer, supplier, dan perusahaan jasa pengiriman sangat diperlukan karena masing-masing pihak yang bersangkutan dapat memberikan informasi yang diperlukan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Intensitas kolaborasi yang digunakan oleh CV Bank Internasional yaitu bersifat information sharing, karena masing-masing pihak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Misalkan, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh customer tersebut. CV Bank Internasional yang dapat memperkirakan berapa banyak bahan baku yang akan dipesan dan waktu pemesanannya kepada supplier, sehingga bahan baku yang dibutuhkan dapat selalu tersedia di gudang warehouse. Untuk mencapai informasi sharing dalam supply chain di CV Bank Internasional, maka dibutuhkan suatu teknologi, yaitu Enterprise Resources Planning atau ERP System. Sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan informasi di dalam perusahaan tersebut, baik itu antar departemen maupun lintas departemen. ERP software yang digunakan oleh CV Bank Internasional adalah Integrated System Cloud, di mana sistem dirancang terhubung dengan internal serta eksternal. Summary, CV Bank Internasional merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang handicraft, yang melibatkan banyak pihak dalam proses produksi, serta memerlukan adanya suatu aliran material atau produk, serta informasi yang baik. Konsep Supply Chain Management atau SCM akan sangat membantu perusahaan dalam hal proses produksi, termasuk merencanakan jadwal produksi maupun perencanaan pasokan bahan baku, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang siap diekspor hampir ke seluruh negara Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa negara di Timur Tengah, serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara maksimal dan tepat waktu dengan biaya produksi yang dapat dikurangi karena proses produksi telah terencana dengan matang. Metode Production Planning dan Control atau PPC yang digunakan pada CV Bank Internasional adalah sistem produksi Material Requirement Planning dengan memanfaatkan teknologi internet, yaitu dengan menggunakan Integrated System Cloud untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Hal ini sangat bermanfaat
dan efisien bagi CV banyak internasional. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.